saya Muhammad Taufik Rahman, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar PTK Universitas Majalengka. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 pada hari ini, Kamis 24 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran IPAS materi bagian tumbuh-tumbuhan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Depan gerak. Gerak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan mengecek dengan absen, siswa absen. Siswa yang tidak hadir siapa? Repat dan Arifah. Kenapa Repat? Sakit. Arifah sakit. Oh ya, mudah-mudahan kedua teman kita disembuhkan dalam penyakitnya, biar penyakitnya diangkat, biar cepat sembuh ya. Untuk yang hadir sekarang 13 orang. Mudah-mudahan kalian juga sehat. Ya, sekarang hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kelas 4, pembelajaran IPAS dengan materi bagian tumbuh-tumbuhan. Untuk sebelum pembelajaran kita awali dengan berdoa. Kemarin siapa yang ininya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Dengan berdoa semoga kita belajarnya sekarang dengan penuh semangat, dengan penuh energi ya, mudah-mudahan itu. Sekarang jumlahnya, karena tadi yang tidak hadir 2 orang, sekarang jumlahnya ada 13 orang. Sebelum belajar, mari cek kerapian. Takutnya bajunya ada yang keluar, mejanya kurang beres. Ya, cek dulu kerapian. Tahun ya, udah rapi? Rapi? Ya, udah. Udah siap belajar? Siap? Sekarang kita speaking dulu. Mana senyum
mana dan sekarang sesudah speaking kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan Indonesia Raya, tahu Indonesia Raya? Tahu ya. Benderanya apa? Bendera putih. Kalau hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya. Sekarang kita berdiri semua dengan sikap
bunga kalian raya ini adalah bunganya, ini batangnya. Kebetulan pohonnya besar jadi enggak kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang kau tadi ngambil di kebun ya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, tadi di dalam perjalanan kalian ada melihat tanaman apa? Pohon pisang, terus kelapa, terus apalagi mangga, terus pohon jati, ya, dan sebagainya. Sekarang kita di sini akan bagian-bagian ilmuwan akan menerangkan. Semoga kalian menjadi ilmuwan kecil. Jadi kalian akan meneliti tumbuh-tumbuhan, bagaimana itunya. Tadi kalian udah berangkat sekolah, ada yang melihat pohon mangga, pohon jati, terus apa lagi? Kelapa, terus pisang. Ya, kita akan sekarang belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang coba dibagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah, stop. Stop dibagi. Sekarang sekarang kalau sudah lengkap, lihat pembelajarannya di sini. Boleh lihat ke depan. Di sini mengenal bagian tumbuh-tumbuhan, ya. Bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, apa yang kita pelajari
memahami fungsi bagian tumbuh-tumbuhan, itu satu. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Yang ketiga, menghubungkan fungsi dengan struktur. Sekarang berdiskusi, jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurutmu tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Sekarang bagian-bagian tumbuhan, di situ ada daun. Tadi yang Bapak sudah jelaskan, ini contohnya daun. Di sini ada sebuah batang. Batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi dan makanan dalam tumbuhan. Sekarang di sini ada akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Ya, seperti itu. Sekarang bagian tumbuhan, di situ ada tumbuhan berbunga, ada yang ada buahnya ya. Jadi Bapak yang tadi Bapak bawa itu tidak ada buahnya. Sekarang di sini bunga. Tadi organ reproduksi tumbuhan menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Kalau buah hasil dari proses pembuahan berfungsi sebagai perlindungan biji dan membantu dalam penyebaran biji. Sekarang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Itu biasanya itu biasanya akar. Akar itu fungsinya untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Sekarang jenis-jenis akar. Ada akar tunggang. Akar tunggang itu khas tumbuhan biji berkeping dua, terdiri dari akar pokok yang bercabang besar ya. Ini akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar. Ya, sekarang dari sini Bapak akan dari sini akan menjelaskan. Nah, ini pohon ini masuknya kemana? Nah, akar serabut. Jadi akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Nah, ini disebutnya akar serabut. Jadi gampang mudah patah. Dan kalau diambil itu gampang mudah patah. Sekarang yang berikutnya, batang. Batang adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang berhubungan akar dan daun. Fungsinya apa? Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh, menopang daun, bunga, dan buah. Ya. Sekarang jenis-jenis batang. Batang itu ada dibagi dua. Ada batang berkayu, ciri-cirinya batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Batang basah, ciri-cirinya batang lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan.
Sekarang Bapak mau bertanya, biasanya dengan ciri-ciri seperti ini, batang berkayu, ciri-cirinya batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan, biasanya ini apa? Pohon mangga, pohon beringin, terus apa lagi? Pohon pinus bisa. Ya, itu susah dipatahkan. Batang basah, ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, mudah sekali dipatahkan. Ini pohon apa? Pisang, ya. Kalau ini maksudnya kemana? Yang tadi pohon-pohon ini? Ya. Di sini. Ini maksudnya ke kemana? Ke batang berkayu apa batang basah? Batang basah, ya. Kalau pohon seperti ini pohon kaliandra, itu maksudnya kemana? Batang? Ada yang tahu? Kalau kaliandra pohonnya keras, maksudnya ke kayu, ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar dan berwarna hijau. Fungsinya daun adalah tempat tumbuh-tumbuhan membuat makanan, buah. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. 3. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Sekarang Bapak akan mengulang bahan ajar ini. Ya. Tadi apa? Pohon berkayu, contohnya apa aja? Pohon mangga, terus beringin, terus pinus, terus apa lagi? Jambu air, ya boleh. Jambu air. Biasanya kalau tadi yang pohon mudah patah apa? Yang itunya hijau, alas, terus pisang, terus apa lagi? Yang gampang parah. Kalau rumput, pohon rumput, tahu rumput? Ya, itu maksudnya kemana? Pohon basah, iya. Seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ada lagu tentang tumbuh-tumbuhan, ya. Boleh bernyanyi bersama?
ada batang, terus ada daun. Seandainya Bapak yang ini, ya, ini adalah akar, ini batang, ini bunga. Iya. Kalau seandainya Bapak katakan seperti ini, ya, tidak mempunyai akar, bagaimana? Kalau tumbuhan tidak mempunyai akar, bagaimana? Tidak akan hidup lah. Kalau di sini mempunyai akar tapi tidak mempunyai batang, bagaimana? Tidak bisa tumbuh. Nah, jadi kita saling berkaitan antara akar, batang, daun, dan bunga. Kalau tidak ada batang itu akan kenapa? Tidak akan tumbuh. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh ya bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Sekarang kalian adalah manusia. Manusia mempunyai apa? Kalau manusia mempunyai apa? Mempunyai hidung, terus mata, mulut, telinga, terus kaki, tangan. Kalau tangan buat apa? Tangan buat apa? Memegang barang. Ya, terus kalau mata buat apa? Melihat. Atau telinga buat apa? Mendengarkan. Nah, kalau seandainya tadi bagian-bagian manusia kalau dihubungkan sama tumbuhan, itu seandainya manusia itu tidak mempunyai mata, gimana? Tidak bisa melihat. Nah, pepohonan juga itu. Jadi membutuhkan akar, membutuhkan batang, membutuhkan bunga. Kalau ada bunganya ya, membutuhkan daun. Ya, itu akan itunya dengan seimbang. Jadi pepohonan itu mencari makanannya sendiri, minumannya sendiri, ya. Itu. Sekarang kita lihat video. Ya, di sini ada video. Sebelum kita awali dengan video, kalian tadi kan sudah dikasih kelompok ya, dari bagi kelompok. Sekarang Bapak akan bagi tugas. Ini ya, di sini. Sekarang tulis di situ ada nama anggota kelompok, ya, nama anggotanya siapa, terus nah, di situ bagian kedua langkah-langkah tujuan kegiatan adalah siswa dapat mengidentifikasi
dan menjelaskan fungsinya melalui kegiatan observasi langsung dan proyek kolase tanaman. Ini observasi langsung dan proyek kolase tanaman. Terus langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, lakukan observasi bersama kelompokmu. Jadi kalian akan mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ada di lingkungan sekolah, Bapak udah menyiapkan ya, ada di belakang sekolah aja biar kita berkumpul di sana. Terus pilih salah satu tumbuhan yang aman, yang akan diambil. Contohnya rumput boleh, ya, rumput, daun bayam, bunga semanggi boleh. Ambil dan tempelkan tumbuhan tersebut di kertas yang sudah disiapkan. Labeli bagian tumbuhan, gunakan pensil warna atau spidol untuk menuliskan label bagian tumbuh-tumbuhan. Contohnya akar di mana, batang yang mana, daun, bunga, buah yang mana. Tuliskan juga fungsi-fungsinya di bawah gambarnya, ya. Kalau udah selesai di sini, tulis nama tumbuhan, beri judul. Contohnya tumbuhan bayamku atau tumbuhan rumput pilihanku boleh, ya. Setelah itu diskusikan, presentasikan, ceritakan hasil kerja kelompoknya. Ya, sekarang kemarin Bapak sudah menugaskan kepada tiap kelompok untuk membawa alat, ya, membawa alat juga alatnya yang kemarin Bapak sudah disiapkan, contohnya gunting dan itunya. Dan itu akan ditempel pada lembar ini, ya. Pokoknya akan ditempel apa yang kalian amati, ambil satu saja, ditempelkan di sini, beri keterangan, ya, beri keterangan batang yang mana, akar yang mana, daun mana, kalau ada yang ada bunganya boleh, ya. Pak, pelan-pelan. Gua gede tuh yang kita basuh anjing. Basuh gimana? Hei, ibu. Yang ini boleh kan, Pak? Mana? Itu basuh gini. Ada buahnya dan bunga. Iya, boleh. Kamu mana anggotanya? Oh, Pak. Iya. Sama yang Rin. Is aya buahna, Rin. Mesti nata begitu. Ini aja ada barang punas. Tadi cukup sah. Tak daun-daun udah hendak naik nawasku. Murah. Mak masih naik nata nak es jadi. Ini sini lo. Ini daun. Iya dunia itu di situ. Daun. Tadi kalian
sudah ada di luar yang untuk mengambil tanaman. Sekarang kalian pohon itu ditempelin pada kertas APS yang sudah disediakan, terus tulis bagian akar mana, batang mana, bunga kalau ada ya. Oh iya. Udah? Ini terlalu panjang, jangan terlalu itu ya, biar rapi. Ya. Oh iya, bunga ini daun. Ya, sekarang kalian kelompoknya pakai ini, pakai pensil warna ya, ditulis keterangannya bunga mana, daun, batang, sama akar ya, sama itu berikan penjelasannya kalau akar itu apa ya. Kelompok ini sudah dari nempel ya. Ya. Nah, sekarang karena udah ditempel, sekarang tulis mana akarnya, mana batang, mana daunnya ya. Tulis pakai pensil warna. Ya. Oh, pakai double tip ya. Boleh. Ya, itunya dibuka gitu. Ya. Kalau sudah rapi, ntar ditempel ya. Ditempel. Ya, satu lagi dikasih. Ya, di situ ada oh ini.
pakai tanda panah ya. Iya. Ya. Dikasih keterangan kalau ada bunga, kalau ada bunganya ya. Yang daun yang mana, bunga yang mana. Jadi dikasih panah di mana daun, di mana akar, di mana bunga. Oh ini masih menempel. Cari kreasi sebagus mungkin, mau satu warna boleh, ya. Mau beberapa warna boleh. Dan mana akar, ya, mana batang.
kasih bunganya kasih keterangan ya. Ya kasih keterangan barang
sudah selesai ini kelompok 1. Dan Bu yang lainnya. Ini kelompok 2 sudah selesai. Nah, tinggal kelompok 3 ya belum selesai. Kelompok 3 ini belum selesai. Yang lainnya ini kelompok 1. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sekarang Bapak minta presentasikan di depan. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3 dulu. Bawa hasil kerjanya ya. Coba perhatikan kelompok 1 dan 2. Di sini kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu akan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan karya kami. Satu, akan adalah bagian kelompok pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Dua, tanah adalah tumbuhan tempat semua organ lain bertumbuh dan bertumbuh. Tiga, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada tanah, biasanya berwarna hijau. Empat, bunga adalah struktur reproduksi dari tumbuhan yang menghasilkan biji. Lima, buah adalah bagian tumbuhan berbunga yang tumbuh setelah proses penyerbukan. 6, biji adalah bagian tumbuhan berbunga yang telah masak dan merupakan hasil dari pembuahan bakal biji. Ya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ke kelompok 1.
kalian udah praktek ya, udah praktek, udah presentasi. Sekarang kita lihat video berikut. Ya. Belanja yuk di Movistore.com. 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 Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah.
Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah ini ya, udah berdiskusi, kelompok udah presentasi, udah melihat video. Sekarang Bapak ingin bertanya pada kelompok satu. Kelompok satu, bagaimana? Kalau akar apa? Oh iya. Kelompok dua, kalau batang? Kalau kelompok tiga, kalau daun apa? Adalah bagian tumbuhan yang dulu pada batang biasanya berwarna hijau. Ya, biasanya berwarna hijau, bentuknya daun. Ya, sekarang kita sebentar lagi kita ice briefing dulu. Masih semangat? Masih semangat? Semangat ya. Kita biar makin semangat, tepuk semangat. Semangat, iya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang tadi Bapak sampaikan? Siapa? Ada yang menyimpulkan? Akar itu apa? Akar adalah tadi? Iya. Sekarang kalau pohon berkayu sebenarnya apa saja tadi? Pohon beringin, iya. Terus pohon mangga. Tadi pohon apa lagi yang satunya? Ya, bambu air. Terus kalau pohon yang basah, kalau pohon basah bisa. Terus daun talas ya.
Coba diisi ya. Diisi. Lihat. Kasih nama ya. Ini. Ya. Sudah. Sekarang kerjakan satu orang ya. Iya, kasih nama ya. Kerjakannya. Dikasih nama dulu di sini di atas ya. Kasih nama. Kasih nama. Iya. Kasih nama. Ini belum dikasih nama ya. Sudah selesai?
Kalau udah selesai mungkin. Ini, oh ini apa ini? Tinggalan. Ini udah selesai. Ini udah. Kumpulin. Ini udah selesai. Udah kumpulin. Udah. Ini. Udah. Pindah. Untuk bagaimana kalau tumbuhan tidak mempunyai akar akan bagaimana? Mati ya. Kalian harus merawat tanaman, ada di rumah, ada di sekolah. Jadi kalian harus bagaimana cara merawatnya? Kalau menyiramnya harus memberi pupuk ya. Kalau ini sekarang kalau musim kemarau seharusnya pohonan itu kering. Kita harus bagaimana? Menyiramnya, yang memberi pupuk ya. Sekarang untuk ini ya ketua kelasnya kita bahas sebelum pulang ya. Ketua kelas ya. Ya. Sudah selesai. Sekarang waktunya pulang ya. Hati-hati di jalan dan selesai. Udah Pak.